Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan kelima, masih dengan pembahasan network provisioning. Di kali ini, yang pertama kita pembahasannya adalah segmentasi desain jaringan, di mana segmentasi jaringan ini adalah solusi untuk ketika jaringan nanti membesar, jaringan internetnya membesar, user kliennya dan ini membesar, ini perlu segmentasi. Di hal ini untuk mengurangi kemacetan crash, kemudian bandwidth yang tidak teratur pemakaiannya. Nah, kemudian apabila segmentasi jaringan tidak dilakukan, maka akan beberapa masalah yang muncul. Di antaranya bisa traffic menjadi naik, mengakibatkan transfer data menjadi lambat. Kemudian tercapainya batas desain arsitektur sehingga membatasi pertemuan jaringan. Adapun manfaatnya, yang pertama mengatasi batasan arsitektur, mengurangi kemacetan, menghubungkan banyak jaringan, menghubungkan jaringan yang berbeda. Kemacetan di sini ya bisa dianalogikan seperti teman-teman, kok internetnya nge-lag. Nah, seperti itu. Kemudian segmentasi desain jaringan lanjutan seperti segmentasi dalam jaringan sangat berguna dalam mengisolasi suatu traffic ke suatu segmen atau menjaga traffic yang tidak diinginkan menyeberangi segmen lain. Piranti router menghubungkan beberapa LAN dengan address jaringan yang berbeda. Kemudian router adalah gabungan hardware dan software yang beroperasi pada layer network dan model referensi OSI. Router dapat menghubungkan jaringan dengan arsitektur yang berbeda. Di sini router selain mendapat tugas tambahan yang berlaku sebagai memfilter traffic broadcast dan mengisolasi broadcast stream. Broadcast stream ini dapat terjadi saat desain redundant, switch terjadi looping terus-menerus sehingga membuat jaringan kebanjiran dan lambat. Kemudian router bisa menghubungkan jaringan dengan jaringan WAN atau internet. Router bisa memberikan jalur yang berbeda-beda antar piranti-piranti dan bisa menerapkan fault tolerance dan load balancing. Router memiliki kemampuan yang tidak terdapat pada bridge atau switch seperti protokol HTTP atau FTP yang mengakses ataupun diakses jaringan private. Dengan router juga bisa memfilter address jaringan mana saja yang boleh lewat. Itu enaknya kita pakai router ya, segala manajemen atau melakukan segmentasi jadi lebih mudah di halaman adminnya. Kemudian segmentasi dengan menggunakan desain LAN, local area network. Dari infrastruktur LAN ini, jaringan dalam suatu lokasi tunggal yang digunakan untuk memberikan layanan-layanan aplikasi jaringan. Topologi jaringan LAN harus dikembangkan agar bisa memberikan layanan akses kecepatan tinggi kepada desktop user dan mengizinkan evolusi kenaikan bandwidth pada jaringan. Kebutuhan bandwidth yang besar pada desktop memerlukan bandwidth migrasi pada saat kecepatan tinggi, misal dari 10 Mbps sampai 100 Mbps atau GB dengan menggunakan full koneksi pada switch. Topologi jaringan ini setidaknya minimum membutuhkan yang pertama, semua desktop terhubung kepada switch dengan kecepatan 100 Mbps. Koneksi pada server harus pas Ethernet 100 Mbps atau GB kepada switch. Semua server tidak boleh berada pada segmen jaringan dengan bottleneck tinggi. Kemudian semua uplink switch haruslah full duplex dan dengan kecepatan 100 Mbps. Jaringan harus stabil, semua klien di PC didukung oleh DHCP server. Topologi LAN yang bersifat skalabilitas haruslah diadopsi sehingga cocok dengan kebutuhan fungsional ataupun bandwidth side. Hal ini tentunya ada di pengaturan nanti switch ataupun di router juga di pengaturan segmentasi jaringan ini.
ya, jadi nggak bisa di awang-awang atau diperkirakan gitu. Kemudian topologi jaringan LAN. Nah, desain dan perencanaan dari topologi LAN harus meliputi analisa kebutuhan bandwidth yang sesuai untuk kebutuhan aplikasi jaringan sekarang ini. Kemudian kapasitas perencanaan yang efektif akan menjamin ketersediaan scalable koneksi backbone kepada teknologi yang lebih baru, misalnya penggunaan media dengan kecepatan gigabit untuk mengoptimalkan kinerja. Dibandingkan dengan wire, koneksi dengan LAN local area network ini harusnya lebih cepat ya. Wire itu tanpa kabel, kalau LAN itu dia kan masih menggunakan kabel. Ini koneksi internetnya justru lebih cepat. Kemudian kebutuhan jaringan LAN. Jaringan LAN yang berskala kecil, di sini bandwidth-nya adalah 100 Mbps. Semua komputer yang terhubung switch minimum 100 Mbps, begitu juga kebutuhan link ke server minimum 100 Mbps. Jaringan LAN berskala medium. Kebutuhan antar switch minimum 100 Mbps dan direkomendasikan memakai link gigabit. Nah, ini ada hubungannya dengan kalian nanti membeli router yang berapa Mbps dan berapa port, kemudian ini akan berhubungan ke situ. Jadi biasanya kalau beli router mau berapa Mbps, berapa port, kemudian nanti switchnya juga disesuaikan juga dengan kapasitas minimum ya. Kebutuhan jaringan LAN. Di sini ada topologi jaringan local area network, di mana ada switch A, router A, switch B, router B. Kemudian di sini ada jaringan yang terkoneksi ke beberapa komputer klien, di mana kecepatannya merupakan kecepatan gigabit. Nah, ini gambarnya tertera di sini. Infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyak teknologi dan sistem. Infrastruktur jaringan adalah sekumpulan komponen-komponen fisikal dan logikal memberikan fondasi konektivitas, keamanan, routing, manajemen, akses, dan berbagai fitur jaringan. Infrastruktur logikal merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang melakukan dan memanage, mengamankan host pada jaringan. Contoh, misalnya DNS, directory service, kemudian protokol seperti TCP, IP, dan yang sangat populer banyak dipakai saat ini yang berplatform Windows, Linux, Unix, dan lainnya. Infrastruktur jaringan komputer dalam desain ya. Sistem keamanan jaringannya di sini contohnya Windows Server atau jaringan seperti WSUS, Windows System Update Service. Kemudian software client penghubung ke server dan lain-lain. Dan selanjutnya kita harus memahami di dalam infrastruktur jaringannya juga ada yang namanya administrator perlu mempunyai pengetahuan untuk bisa memahami segala aspek teknologi yang terlibat ya, misalkan membuat desain IP address yang bisa diimplementasikan berdasarkan jaringan fisik yang ada, yang memberikan IP address sebagai identitas masing-masing host pada jaringan. Ini juga supaya kalau misalkan ada 100 PC klien, ya kalian harus membuat IP address yang berbeda. Kalau sama itu akan bentrok dan tidak bisa terkoneksi internet. Desain LAN ya, local area network. IP address terdiri dari dua bagian, network ID dan host ID. Network ID ini menunjukkan nomor network, kemudian host ID mengidentifikasi pada satu network. Host ID juga bersifat unik untuk satu network. Subnetting. Nah, di sini subnetting proses memecah satu kelas IP address menjadi beberapa subnet dengan jumlah host yang lebih sedikit. Untuk menentukan batas network ID dan host ID,
Dalam suatu subnet digunakan subnet mask. Metode perencanaan LAN meliputi seorang administrator network yang bertanggung jawab terhadap jaringan, pengalokasian IP address dengan subnetting, peta letak komputer dari LAN, dan topologi yang kita gunakan. Persiapan fisik yang meliputi pengkabelan dan peralatan lainnya. Kemudian ini bisa kita lewat bagian ini nih ya. Bagian pengalokasian IP address sih simple ya. Simpelnya di sini kita untuk admin aja, untuk admin biasanya kita bicara di lokal ya, lokal area network. Untuk admin kita di misalkan kelasnya kelas IP address kelas C 192.168, kemudian misal 12.01. Nah, biasanya admin itu saya menggunakan di kode 01. Nah, kemudian untuk klien dan selanjutnya itu misalkan digunakan di 02 sampai misalkan 050. Nah, kemudian ada server lagi, ya ada 2 server, misalkan saya server keduanya saya menggunakan nomor 051 dan klien selanjutnya 52 dan seterusnya. Nah, ini contoh pengalokasian IP address ya. Memang kalau untuk di jaringan ini kita tidak bisa secara teori saja, harus didampingi dengan praktik secara langsung face to face. Kemudian kalian membuat topologi LAN sederhana. Di misalkan ada 3 PC, 3 komputer kita gunakan. Yang pertama untuk server, yang kedua lagi untuk klien. Nah, kita bisa praktik seperti itu untuk pengaturan IP address misal. Kemudian kalau ingin belajar ke router dan switch juga kita harus punya alatnya saja, tidak cukup dengan berbicara seperti ini. Tapi untuk teori ya memang seperti ini. Dan kalau kalian memang basicnya di jaringan, di sini ada orang jaringan yang kuliah di bidang jaringan, ya pastinya kalian sudah paham beberapa alat yang diperlukan untuk membangun sebuah teknologi. Gitu. Oke, itu aja untuk di pertemuan 5. Kalau misalkan memang ada pertanyaan dan kalian ingin membuat sebuah topologi jaringan, mempraktikkan secara langsung, kalian nanti silakan hubungi saya aja, Japri, untuk kita sama-sama praktikkan bareng gitu. Terima kasih atas pertemuannya. Selamat jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.